الحمد لله الذي جمعنا في شهر رمضان، شهر المبارك، شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana min ilmina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, bapak-bapak, bapak ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di sore hari ini kita berkumpul di masjid yang mulia, salah satu tempat Allah cintai di tahun ini, yaitu masjidnya. Dan insya Allah kumpul kita di sini karena ada selain dengan jasmani dan dengan rohani. Dengan jasmaninya Nabi tentu ada. Nah, sebelum makan hidangan jasmani, kita perlu untuk memberikan nutrisi kepada rohani kita. Ya, kita harus makan untuk rohani kita. Makanan jasmani nanti insya Allah jam 17.45 sebelum itu kita makan rohani dulu, dan ini tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa ya. Nah, puasa nanti ya. Kenapa? Karena tubuh kita itu ada dua. Tubuh kita itu ada dua unsur yang jasmani dan unsur rohani. Kita bisa jalan ke sini dorongannya unsur rohani. Kita bisa puasa yang mungkin di bulan-bulan yang lain kita tidak bisa puasa, ini dorongan rohani. Karena dorongan iman, dorongan taat kepada Allah, sehingga kita bisa melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, bapak-bapak, bapak ibu yang dirahmati Allah. Untuk tema kali ini, tema kajian yang kita mohon izin menyampaikan tentang dua daripada puasa. Kalau kita bicara dua dari ibadah puasa itu berdasarkan warna kanan, dan itu bisa kita lihat di dalam bukunya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam bukunya Lataif Al-Ma'arif. Buku itu menjelaskan tentang banyaknya kandungan pelajaran ibadah di bulan Ramadan. Saya tidak bahas semua, kita bahas satu saja. Bahas yang harapannya ini menjadi tolak ukur ketika kita selesai Ramadan, kita bisa melakukannya dengan secara kontinu. Pelajaran yang ada di bulan Ramadan ada banyak sekali, tapi kalau kita bisa menjalankan salah satu saja, itu insya Allah sudah masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Nah, muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita tahu bahwa puasa yang kita lakukan di Ramadan ini adalah untuk menjadikan kita orang yang bertakwa.
sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengukur takwa itu dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mengukur takwa itu dalam diri kita. Kita ini sudah takwa atau belum itu, kita sudah masuk dalam takwa belum ya, kita ini sudah masuk dalam pribadi orang-orang yang takwa atau belum, itu kita bisa melihat dari diri-dirinya. Dan banyak diri-dirinya disebutkan dalam Al-Quran, tapi saya hanya mengambil satu untuk kepada yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-134 yang ayatnya masyhur sekali, yaitu wal 'afina 'anil nas, orang yang suka memaafkan manusia. Jadi bulan Ramadan itu adalah kita bisa memaafkan manusia. Itu bulan Ramadan itu harus ada ilmunya. Karena ada banyak itu indikasi-indikasi takwa yang sifatnya spiritual, individual atau spiritual sosial. Kalau spiritual individual silahkan cek di surah Al-Baqarah ayat-ayat yang pertama. Lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ciri orang yang sukses di bulan Ramadan ini. Sholatnya masih kuat, sholatnya masih oke, itu terkait dengan spiritual individual. Tapi yang ingin saya sampaikan di pertemuan kali ini adalah spiritual sosial yang kita ambil satu saja untuk menjadikan motivasi diri kita. Apakah sifat ini masih ada dalam diri kita? Baik di Ramadan atau nanti di luar Ramadan. Berarti kalau itu masih ada, insya Allah kita berarti sudah termasuk kategori orang yang bertakwa. Apa salah satu indikatornya? Yaitu firman Allah tadi, wal 'afina 'anil nas. Tentang potongan ayat yang panjang, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan dan surganya Allah, yang surganya Allah itu diberikan kepada orang yang bertakwa. Yang surga yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa itu luasnya langit dan bumi. Itu siapa orang bertakwa? Banyak, ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina wal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Banyak, ya. Dan wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan seterusnya. Ya. Itu banyak sekali, ya. Nah, tapi kita tidak membahas semua, ya. Kita hanya bahas satu saja, yaitu tentang bagaimana munculnya jiwa pemaaf di dalam diri kita, ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya ketika kita memaafkan, sesungguhnya kalau kita ingin memaafkan orang lain, dan ini memang harus dilatih terus. Dalam Ramadan itu melatih kita untuk itu. Makanya kan biasanya kalau menjelang Ramadan ada WA persebaran, selamat datang bulan Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Di grup. Terus kita jadi foto-foto kosong-kosong kan gitu, ya, itu kan jawabannya gitu kan, ya. Ada, jika ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi gitu, ya, dan sebagainya, pakai bahasa puisi-puisi segala, ya. Jika umur ini tidak bisa diperpanjang,
pakai bahasa-bahasa puitis-puitis kayak gitu ya. Yang intinya adalah dalam rangka untuk meminta maaf kepada saudara-saudaranya atas kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan baik sengaja. Kita pun spontan juga jawab juga, yo aku juga jalur aku yo, aku jalur minta maaf, berarti pondok belum berarti nakal meneh, berarti berani meneh, berarti mungkin meneh, berarti mutangi meneh, gak perlu meneh. Ya, berarti ya. Nah nanti ketika menjelang Lebaran apa biasanya Pak? Ya muncul lagi kalimat-kalimat seperti ini. Mungkin bakal muncul melek kata-kata yang sama tapi dalam narasi yang berbeda. Kalau narasinya menyambut Ramadan, kalau yang satunya menyambut Idul Fitri. Yang tujuannya adalah kosong. Belum lagi nanti ketika acara halal bihalal, secara istilah memang tidak ada dalam bahasa Arab, cuma ini istilah yang sudah familiar jadi terminologi tersendiri, yaitu minta penghapusan dosa. Tapi kalau habis Lebaran sholat, pondok ini betul Pak? Ini ya. Tapi ini sebenarnya jalan-jalan gitu Pak. Saya diutang atau apa kayak diutang ya. Saya dititeni gitu ya. Saya bisa di ya. Jadi masih dalam belum ikhlasnya. Hanya formalitas. Nah nanti ditambah lagi ketika apa? Ditambah lagi ketika misalkan kita datang ke rumah-rumah, kemudian Bu, ini gimana sih bahasanya? Saya agak lupa. Ini di kampung ya, Lebaran, mumpung kembali ke Fitrah, ini sekaligus memanfaatkan kami memperlakukan baik disengaja maupun disengaja. Terus terus ya. Terus saya kesalahan gitu maksudnya ini. Ada yang gitu biasanya. Mau sepuh-sepuh orang-orang yang kita tuakan terus kalau sama kabeh. Tapi kadang-kadang mulutnya, tapi lesannya itu benar-benar murni atau tidak wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Maksud, aku kan gelem, kowe sing duwe masalah sama aku kan gak mungkin. Momen Lebaran kok koyo kan gak mungkin banget gitu. Panjenengan kula Pak. Gak aku ini udah punya teman kowe. Aku ora bakal ngapur kowe. Kan gak mungkin Pak. Biasanya wis sama habis ya gitu ya gitu. Tapi isi hati orang nggak ada yang tahu. Itu bisa formalitas, bisa memang jadi ada saja, atau bisa murni juga. Karena orang tua itu biasanya punya hati yang lapang, punya hati yang besar, dia mau memaafkan junior-juniornya atau sanak saudara yang secara usia di bawahnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Maka yang perlu kita ubah adalah formalitas ini yang memang harus murni, tulus berangkat dari hati. Tulus Pak, harus tulus. Ojo cuma basa-basi. Jangan sampai itu hanya pemanis bibir di awal Ramadan dan Idul Fitri. Harus benar tulus. Ya. Kenapa? Karena Allah itu akan menambah kemuliaan dan akan menambah keagungan bagi orang yang mau memaafkan orang lain. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam satu hadisnya, disampaikan Rasulullah SAW, maaf, di dalam salah satu hadisnya, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izan. Allah itu akan menambahi keagungan dan kemuliaan pada seseorang lantaran karena pemaafan yang dia berikan kepada orang lain.
Jadi nanti akan kita berikan contoh-contoh orang-orang yang kemudian memaafkan orang lain bukan tambah hina, bukan tambah nelongso, justru dia bertambah mulia. Bisa juga mulia di hadapan manusia, nopo mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu digarisbawahi. Ya. Acara halal bihalal tetap lanjut saja. Acara amal tetap lanjut, cuma muatannya harus diisi dengan jernih, dengan permohonan maaf yang tulus kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Ya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita sudah tahu itu, kita legowo untuk memaafkan. Karena kalau orang yang mendendam, orang yang mangkal, sing rugi yo dhewe, sing rugi yo wong dhewe, yang rugi ya dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia dengan kemuliaan itu, dengan memaafkan dia bisa mulia, tapi dia lebih memilih untuk mendendam dan menyimpan rasa kebencian, akhirnya dia bisa sakit, ya. Dan sakitnya ya tadi gara-gara penyakit hati, karena hasad, karena dengki, karena dendam dan sebagainya, dan itu akhirnya menambah perkosone wong tersebut. Ya. Dan di dalam sebuah kisah yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Razak dalam kitab Musannafnya, sebuah hadis yang masyhur yang sering disampaikan oleh para mubalik dan para duat, para ustaz, tentang ketika orang punya hati suka memaafkan orang lain, itu bisa memasukkannya ke dalam surga. Punya hati, punya sifat suka memaafkan, suka merelakan, meridhokan, ya, kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat orang lain kepada dirinya, itu akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang masyhur, ketika itu Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, maka Rasul mengatakan akan datang penghuni surga dari arah pintu sini. Kemudian ternyata muncullah sosok laki-laki yang jenggotnya baru kena air wudhu, basah, kena air wudhu. Dari itu diulang Rasul sebanyak berapa kali? 3 kali dalam 3 hari. Akan datang seorang penghuni surga yang muncul dari arah pintu ini, dan itu disebutkan 3 kali. Artinya Rasul menguatkan bahwa orang ini benar-benar masuk surga. Sahabat sopo ya, dan dia disopo ya, dan dia disopo. Ternyata tarifin bukan, ya salah. Ternyata sahabat, ya, orang biasa, tidak ma'ruf di kalangan sahabat-sahabat yang lain. Maka ada sahabat yang penasaran, kenapa orang ini masuk ke dalam surga. Saya belum ada jaminan masuk surga, karena Rasul ketika mengucapkan dia masuk surga, pasti masuk surga. Dan Rasul ketika mengucapkan sahabat ini masuk surga, itu tidak semua orang sahabat dijamin seperti itu. Ya. Umar di Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, dan sebagainya gitu ya. Bilal di surga, ya, dengan redaksi hadis yang lain. Tapi tidak semua sahabat mendapatkan label surga itu. Banyak ada seorang sahabat yang tidak begitu terkenal, tapi bisa masuk ke dalam surga. Gimana? Akhirnya ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, anak dari Amr bin As. Penasaran, dan akhirnya menginvestigasi selama 3 hari di rumahnya. Ketika dia perhatikan, ketika dia lihat, loh, kok biasa-biasa saja ya namanya ya. Sholat itu orang aku, orang poso sunnah juga,
sholat malamnya ya ora akeh, apalane ya ora akeh, dikira ya ora akeh, maca Qur'an ya biasa-biasa bae. Ya, sedekah ya meneh, ya biasa-biasa saja amalnya. Akhirnya selama 3 hari itu karena batas bertamu itu 3 hari. Kemudian bertanya, hei Fulan, saya ini sengaja tinggal di rumah kamu karena saya penasaran dengan amal yang kamu lakukan. Sebab Rasul menyebutkan dirimu sebagai penghuni surga, melegitimasi dirimu sebagai penghuni surga. Saya penasaran amalmu apa gitu. Amalmu ini apa? Berdasarkan mengatakan, ya sebagaimana kamu lihat, ma'indi, ya. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya amalan yang fenomenal, yang luar biasa. Dan sebagaimana yang kamu ketahui sendiri, kecuali saya punya satu amal ketika sebelum saya tidur, saya menghilangkan rasa dengki, rasa benci, rasa dendam kepada saudara-saudara Muslim kepada saya hilangkan semua, saya ridho kepada mereka, saya maafkan ketika mereka berbuat salah kepada saya. Jadi saya tidak ada dendam apapun kepada mereka. Dan juga saya bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara-saudara saya. Ya, saya menghilangkan rasa dendam, menghilangkan rasa anyel, kecewa kepada saudara-saudara saya yang mengecewakan saya maafkan semua. Dan saya menghilangkan rasa iri saya kepada saudara saya yang mendapatkan kenikmatan, saya hilangkan semua. Gara-gara itu saja masuk surga. Coba ya, gampang masuk surga. Tapi ngelakuin ini, ya, coba ya. Depan rumah ganti motor. Pakai ganti motor, Pak. Motor kita kan ini baru istiqomah. Ganti sini kalau aku genjot terus kesel. Starternya orang jalan terus, ini badannya rusak mana? Buat diganti sing hanya kopi ya. Vario 2017, aku Vario 2013 dan sebagainya. Ya. Muncul seperti itu. Bahkan seorang sahabat yang ikut yang tadi investigasi tadi itu tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin As itu adalah anak politisi. Lah politisi mosok ridho-ridhoan kayak gitu. Karena nggak mungkin Pak. Politisi itu jiwanya jiwa bersaing. Ini saya calon 1, calon 2. Bapak-bapak saya perendahlah ini bapak ini yang paling bagus lah. Pilihlah nomor 2. Kan nggak mungkin. Namanya juga politis, ya. Kan nggak mungkin Pak. Orang politik itu kan Amr bin As kan orang politik. Ya, dia orang yang cerdas sekali. Nanti di masalah tahkim perang sipil kan yang muncul Amr bin As. Orangnya cerdas sekali. Ya, saking cerdasnya nanti bisa menyelesaikan wabah taun di Amwas. Kan nggak mungkin politisi kan pedagang, politisi kan muncul bersaing Pak. Orang lebih sukses, aku lebih sukses dong harusnya. Kalau aku bisa jadi pemimpin, aku harus bisa jadi pemimpin. Jiwanya jiwa bersaing. Ya. Makanya sahabat ini saja nggak bisa meniru sahabat yang tadi. Kenapa? Karena jiwa politisi Pak. Kalau mau bersaing, dia nggak mungkin jadi politisi. Nggak mungkin jadi pedagang. Kenapa? Pedagang itu intinya dia ingin cari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nggak mungkin pedagang terus itu kalau untuk berapa aku ridho, nggak mungkin. Bangkrut kayak gitu. Orang cerdas yang dagang itu. Dagang itu halal, berarti 100% boleh. Ya, mau berarti 50% juga boleh. Ya, yang penting ridho saja pembelinya kan gitu. Ya. Itu sahabat tadi juga beda-beda Pak. Ya. Artinya apa? Ketika kita bicara tentang kata maaf ini, ternyata juga para sahabat juga levelnya beda-beda. Itu tingkatnya sahabat, tapi tingkatnya kita. Tingkat yang kelas seri, yang di bawah sekali, itu jauh sekali pastinya. Ya, sehingga memaafkan itu, ya paling tidak, alhamdulillah lah. Ya, budaya Indonesia ini
membuat istilah halal bihalal yang memang dari segi formalitas sudah oke, sudah mantap. Cuma dalam esensi kadang-kadang hanya sebagai pemanis mulut saja. Ya. Ini yang perlu dipahami tentang kata maaf itu. Nah, sehingga orang bisa masuk ke dalam hati itu mudah sekali surga itu. Ya. Karena surga itu ada beberapa pintu, tidak hanya satu amal saja. Bisa masuk pintu sedekah, bisa masuk pintu puasa, bisa saged masuk pintu dari pintu jihad, dari pintu Al-Quran dan seterusnya. Nah, sahabat ini masuk meleburkan surga karena pintu hati yang bersih. Coba itu ketika anaknya ranking 1, atau anaknya ranking 5, gimana tuh ngomong sama anaknya? Wih, alhamdulillah ini boleh. Apa kita ini motivasi kamu harus jadi ranking 1 nih? Kan gitu aja kan? Apa kemudian misalkan anaknya ibu ranking terakhir, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, bersyukur. Kenapa? Anak saya ranking 20 ranking terakhir. Ya. Kan nggak seperti itu, ya. Kita pinginnya adalah bersaing. Ya, kita pinginnya untuk lebih baik daripada yang lain, fastabiqul khairat. Tapi di sisi yang lain, di sisi dunia, kalau masalah tadi masalah dunia, itu kita harus mempunyai sifat yang seperti tadi. Sifat bisa melonggarkan dan bisa memaafkan orang lain. Dan itu nanti enak di hati, plong sekali rasanya. Plong, bisa jernih. Ya. Nah, muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Ya. Dan ini kata maaf ini nanti kita lihat Ramadan itu bagaimana. Ya. Ketika ada orang yang meminta maaf kepada kita, bagaimana reaksi kita? Apakah kita memaafkan atau tidak, walaupun kesalahannya banyak sekali, tapi kalau kita bisa memaafkan itu luar biasa. Ada 3 amal yang pahalanya langsung Allah yang memberikan. Ya. Apa yang pertama? Puasa, ya. Ya. Puasa. Apa itu puasa? Yang begini kita lakukan sekarang ini. Hadisnya jelas, ya, kullu amalu bani adam lahu illa siyam. Ya, setiap amalnya Adam itu untungnya kecuali puasa, dan puasa itu fa inna siyamani wa ana ajzibi. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala. Satu, puasa. Yang kedua apa? Ya. Yang kedua adalah firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, ya, orang yang sabar terhadap musibah, sabar dalam ketaatan, sabar dari kemaksiatan, itu mendapatkan pahala dari Allah tanpa batas. Ya, tanpa batas. Ya. Kita diberikan cobaan, kita bisa bersabar atas itu, kita bisa menerima dari keputusan Allah, maka pahala nanti Allah akan membalasnya. Dan pahalanya tanpa batas dari Allah, bighairi hisab, tanpa bilangan, tanpa angka, besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah memaafkan orang lain. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa saja yang bisa memaafkan orang lain dan memperbaiki hubungan dengan orang itu, maka pahalanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar, Pak. Besar sekali pahalanya. Besar sekali. Ya. Ya. Makanya apa? Makanya para nabi-nabi kita sudah mencontohkan itu. Nabi-nabi kita sudah mencontohkan itu. Saya ambil 2 contoh saja. Contoh yang pertama adalah contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, mungkin sudah kenal ya,
ceritanya ini, cerita dari anak itu. Jadi kasih ini Pak, jadi ini bayangkan. Kalau mas-masnya digalai, kalau mas-masnya apa? Dimusuhi, ya. Mas-masnya ini nggak sayang sama adiknya, mas-masnya musuhi, bahkan ingin mencelakakan, ya. Bahkan kakaknya ini berkompromi. Iya, corone kita harus melenyapkan Yusuf. Bayangkan, mas-mas ini nggak ada rasa kasih sayang pada adik-adik. Mereka punya makar, punya rencana untuk menyingkirkan Yusuf alaihi salatu wassalam. Padahal bocah saya kayak ini, bisa lucu, ya, saya gemes kayak gitu ya. Yusuf alaihi salatu wassalam, ya. Akhirnya apa? Mereka berkompromi, ya. Mereka kumpul, ya, rapat pleno, pleno ini Yusuf ini, gara-gara Yusuf ini perhatian kasih sayang bapak kita teralihkan semuanya ke Yusuf semua. Kita nggak dapat kasih sayang, gimana? Udah, bunuh saja, bunuh baik. Bayangkan, kejam sekali mereka ini. Bunuh Yusuf, Pak. Bunuh Yusuf. Tapi ada kalau Ilmulah itu Yusuf. Jangan membunuh itu ekstrim sekali, radikal sekali. Kita buang saja, ya, kita buang, kita singkirkan, kita buat makar saja. Tapi kita tidak membunuh Yusuf. Akhirnya apa? Bayangkan, minta izin ke bapaknya, berdusta lagi. Pak, ini jalan-jalan, Pak megengan, ya, main bodoh, main komando, ya, ini main jalan-jalan sih. Kalau Yusuf, bapaknya berat, hati-hati, ini kalau banyak serigala dan sebagainya. Tenang Pak, kita ini orang yang sudah dewasa, kita akan menjaga adik kita dengan sebaik-baiknya. Wa inna lahu lahafidun. Kita akan jaga Pak, nggak usah khawatir. Benar, ketika sesuai dengan rencana, langkah pertama oke, langkah kedua Yusuf cemplung ke sumur, belas, ya. Kemudian bagaimana membuat narasi, sekarang bikin ngarang cerita, ya. Kemudian ada serigala, kemudian disembelih, darahnya dicampurkan di baju Yusuf, dan kemudian diadukan kepada bapaknya sambil tangis Cino. Ya, actingnya main Pak. Jadi pemain profesional, pemain profesional. Ini kalau masuk TV coy juara ini, ya. Karena pintar sekali actingnya. Tangis. Faja'u bikomisi bidalikan itu, ya. Jadi mereka membawakan kumisnya dengan darah palsu tadi, ya. Mereka mereka menangis jadi-jadinya. Yusuf mati Pak. Tadi kita lagi jalan-jalan, lagi main-main, kita tinggal Yusuf copot serigala. Dicopot Pak, ini buktinya ini Pak, bajunya ini dan sebagainya. Dengan kisah, dengan cerita yang dikarang oleh saudaranya Yusuf alaihissalam. Dan ternyata wa makaru makron wa indallahi makron wa in kana makrun lillahi juga. Mereka punya tipu daya, Allah bisa punya tipu daya. Ternyata disitulah nanti Yusuf akan menjadi orang besar, ya, yang akan diselamatkan. Tapi kan Yusuf ujiannya luar biasa, ya kan? Dibuang sama kakaknya, kemudian jadi budak itu kan kerja digaji, ya, sakit, dijual sana jual sini, jadi pembantu dalam istana. Difitnah lagi sama Imratul Aziz, sama cewek cantik permaisuri, istri dari raja. Difitnah luar biasa dan akhirnya dipenjara. Wes rekoso, ini sinetron ini nomor 1 sinetron ini. Kalau kita tidak tahu kita dapatkan, mungkin lah itu kan nabi loh. Bukan itu masalahnya, tapi sabar enggak menghadapi proses yang begitu pahit seperti ini. Dibuang jadi budak, kemudian difitnah, dipenjara lagi. Tapi ibarat kata pepatah, tidak selamanya malam itu gelap. Pasti ada fajar yang
akan terbit. Segala problem permasalahan Yusuf itu gara-gara kebencian tadi dengan kakaknya kepada Yusuf. Dan segala malam yang gelap itu sudah dilewati Yusuf, dan nanti akan muncul fajar yang terbit, dan itu ketika Yusuf alaihissalam menjadi menteri gara-gara dia Allah berikan ilmu bisa mentakwil mimpi. Dia bisa mentakwil mimpi, dan itu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara ilmu itu akhirnya Yusuf jadi menteri fajar yang mengisi, fajar yang terbit setelah malam yang begitu gelap. Satu malam ke malam berikutnya terus sampai nanti ada fajar yang mengisi. Jadi Yusuf alaihissalam mendapatkan beberapa ujian yang luar biasa. Ya, itu kan kalau ada orang itu kan nabi gampang saja, coba ya, susahnya luar biasa. Jadi menteri, kemudian ketemu sama kakaknya, dan kakaknya tahu itu nabi itu Yusuf. Ya, laqad a'thallahu 'alaina. Allah telah memberikan kamu Yusuf, kami mohon maaf atas apa yang telah kami lakukan dulu. Kami dulu telah mendolimi kamu, kami dulu telah menganiaya kamu, kami mohon maaf. Apa kata Yusuf alaihissalam kepada asem lah orang ngono, orang ajar gue deh, lagi balas dendam. Ya, lagi karena kamu dulu telah menyakiti saya, sekarang tak balas dendam. Sifat pemaafnya lebih tinggi daripada sifat itu. Tidak hilang semua, dilenyapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak Nabi Yusuf alaihissalam. Yang muncul adalah sifat maaf. Qala taqriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Sudah, kita tidak usah membahas bahas itu. Sudah, saya maafkan semuanya. Saya maafkan dengan sebenar-benarnya. Dan semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa kalian. Coba Yusuf alaihissalam dengan problem yang begitu banyak, tetapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak muncul balas dendam. Manusia wajar kalau ada salah, tapi kalau dia sudah minta maaf, sudah itu sudahlah, lapangkan, longgarkan, karena itu akan menambah kebaikan-kebaikan untuk kita. Wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Allah akan menambah kemuliaan, Allah akan menambah keagungan orang yang memaafkan orang lain. Tidak akan hina orang yang memberikan maaf. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang kedua, kisahnya adalah kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dapat banyak kisah-kisahnya. Yang paling menonjol adalah ketika di Fathu Makkah. Ketika Nabi sudah di Madinah, kemudian ke Mekah, bisa membuka lagi kota Mekah, bisa masuk lagi kota Mekah, ya. Padahal dulu Nabi Muhammad itu ketika di Mekah, di awal-awal mendakwahkan Islam, apa yang dilakukan orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad? Di embargo, ya, diboykot, dijadikan sebagai target operasi nomor 1, DPO nomor 1 Muhammad, hadiahnya 100 onta, ya, didolimi sedang sholat dikasih kotoran, dan banyak lagi penyiksaan-penyiksaan yang lain yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat-sahabat yang lain. Kita tidak bicara sahabat, kita bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang ketika sedang sholat dikasih kotoran oleh Abu Jahal, ya, belum lagi pamannya Abu Lahab yang benar-benar bengis kepada ponakannya sendiri, luar biasa, ya, dipukuli, ya, diboikot, diembargo. Yang susah itu diembargo, Bapak Ibu sekalian, diboikot, tidak boleh kasih makanan. Sampai mereka kelaparan, ya. Para sahabat itu kelaparan saat itu. Khadijah saat itu menangis, Bapak Ibu sekalian. Ketika pasang embargo itu Khadijah masih hidup.
Ketika itu Khadijah menangis. Rasulullah SAW saat itu tidak tega melihat Khadijah yang menangis saat itu. Kemudian ditanyakan kepada istriku, kenapa kamu menangis? Apa kamu menyesal dengan menikah? Apa kamu menyesal menikah dengan aku? Apa kamu menyesal dan kamu habis gara-gara aku? Dan sebagainya. Kemudian jawaban Khadijah luar biasa, jawaban wanita solehah dia. Apa jawaban Khadijah radhiyallahu anha? Tidak, wahai suamiku, saya menangis karena saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk membantu kamu. Hartaku sudah habis semuanya untuk kamu. Kalau seandainya saya punya hartaku yang lain, aku akan berikan untuk kamu dan aku akan berikan untuk perjuangan Islam itu. Karena saya sudah tidak punya apa-apa lagi, saya menangis karena saya tidak bisa membantu kamu lagi sebagaimana dulu saya bisa membantu kamu dengan hartaku, dengan materi-materi yang saya punya. Kok bisa sampai seperti itu? Dan dikisahkan ketika dia baru itu, mohon maaf ibu sekalian dan bapak sekalian, mohon maaf, ketika dia baru karena tidak ada suplai makanan di Boykot, tidak ada suplai makanan yang masuk, yang diberikan kepada orang-orang Islam yang ada di Makkah. Itu para sahabat makan daun-daunan. Dan mohon maaf, bahasanya agak vulgar, yang masuk sama keluar itu sama. Ya. Kalau kita makan hijau-hijau dimakan, itu kan itu kayak ya dideplok gitu, itu keluarnya sama kayak masuknya. Tidak berubah, hanya sebagai pelipur lara untuk makan saja. Para sahabat kelaparan saja. Luar biasa. Belum lagi ada orang yang kemudian meninggal, Bilal bin Rabah dibakar di tengah padang pasir, perutnya dikasih batu. Belum lagi Khobab bin Arad, punggungnya ini dipanggang. Kita tahu dipanggang ini ayam, ya ini wowo, dan panggang juga dibakar, ya sampai gosong. Itu mowonya, barang itu mati gara-gara air dari melepuh, air yang melepuh dari tubuhnya Khobab bin Arad. Jadi mati gara-gara air yang melepuh, yang muncul gara-gara terbakar itu tadi. Insyaallah, ya, subhanallah. Dan itu semua ketika Fathu Mekah, ketika Islam sudah jaya, ketika mereka takut bagaimana Muhammad akan memperlakukan kami. Apakah kami akan diberangus semua? Apakah kami akan dibangkai semua? Apakah kami akan dibunuh semua oleh Muhammad? Ketika Muhammad SAW beserta para sahabatnya masuk ke kota Makkah, kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Saya akan mengatakan sebagaimana perkataan saudara Yusuf kepada saudara-saudaranya, sesungguhnya aku telah memaafkan kalian. Yang seperti itu sudah dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan hidup yang membunuh Hamzah, paman tercintanya, yang pembunuhnya sangat-sangat sadis, dibuka dadanya, diambil jantungnya dan dimakan hatinya, dimakan mentah-mentah dan kuasisan. Itu juga dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Pemaaf yang tinggi luar biasa. Maka orang yang kemudian memaafkan itu tidak menjadi hina, tidak menjadi rendah, tidak menjadi nelongso, tidak. Justru ketika kita memaafkan, itu akan menambah kemuliaan dan keagungan pada diri kita. Dan kisah yang terakhir adalah kisah ulama kita sendiri. Kisah siapa? Allah yarham Profesor Dr. Buya Hamka. Profesor Dr. Hamka, atau kita kenal sebagai Buya Hamka, yang saat itu di penjara. Di penjaranya tanpa peradilan, salah motor jelas. Ya, di zaman Orde Lama, ya, di penjara, masya Allah, subhanallah, di penjara. Ya. Tetapi di penjara oleh siapa? Oleh Soekarno. Tapi ketika Soekarno mau mati, ketika meninggal wasiatnya, yang mendoakan saya, yang jadi imam adalah Buya Hamka. Apa
Apakah Buya Hamka kemudian apa dulu aku ini penjara ya? Orang gelem lah, rasa-rasa ya. Karena jiwanya jiwa yang bersih, jiwanya jiwa suci, hatinya bersih, sejenis susu segar, susu segar. Jenis sekali sehingga ketika sudah di penjara, ketika sudah ini dia tidak ada rasa dendam sedikit pun. Bahkan di dalam buku tafsirnya Buya Tafsir Al-Azhar itu, di dalam penafsiran alam nasrah laka sadrak fa inna ma'usri yusra, inna ma'usri yusra, disebutkan di dalam penafsiran itu beliau menyebutkan tentang kisah beliau dan beliau berterima kasih kepada Soekarno yang telah memenjarakannya. Dalam tafsir seperti itu. Kenapa? Karena dengan di penjara itu beliau bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Kalau jadi ada setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, saya sedang sulit di penjara, tapi dengan kesulitan ini saya bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar saya 30 juz di penjara. Itu lama, Pak. Jadi tidak bingung dengan ya, tidak bingung. Makanya apa? Makanya itu yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Ya. Bahkan berterima kasih kepada Soekarno. Coba di penjara itu berterima kasih. Ya, sehingga ketika bebas diminta untuk menjadi imam jenazahnya ketika Soekarno meninggal, itu sudah karena nggak ada beban di hati, semuanya dimaafkan semua oleh beliau, oleh Allah. Nah, sehingga hadirin dan Allah, Ramadan kita, ya, buah Ramadan kita munculnya jiwa-jiwa pemaaf. Ojo banyak dongkol, jangan banyak dendam. Itu berikan rekoso, berikan hati tidak jadi sempit, jadi sumpah. Kita harus punya jiwa-jiwa yang bebas, jiwa-jiwa yang bisa memaafkan orang lain. Karena sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bisa memaafkan orang lain, dia akan menambah kemuliaan dan keagungan. Mungkin itu yang bisa disampaikan sedikit yang sudah ya. Ya. Gimana tadi? Berapa menit lagi? Ya, ya. Sekian dari saya. Apa pengennya, Pak? Pengennya buah dari Ramadan. Ayo kita punya jiwa memaafkan lebih banyak. Bukan yang formalitas, tapi benar-benar tulus dari jiwa kita. Dan semoga itu hasil dari Ramadan kita. Insya Allah, kalau kita bisa memaafkan, maka itu menjadi nilai plus dari kita. Berarti Ramadan kita berhasil, Ramadan kita sukses, kita bisa mudah memaafkan orang lain. Sekian dari saya. Harus meminta maaf semasa kita Allah Subhanahu wa taala, dan harapan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah ibadah kita di bulan Ramadan sehingga kita bisa mendapatkan buah dari Ramadan, yaitu buah mudah untuk memaafkan orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Tadi kita akhiri dengan membaca doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada waktu untuk ngobrol santai saja daripada nanti mepet, malam nanti keburu-buru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.